Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai percepatan relatif. Adapun nama-nama kelompok kami, yang pertama Faisal, saya sendiri sebagai moderator, ada Harmoko, M. Ilham Akbar, M. Haris Setiawan, M. Rizky Wahyudi, dan Muhammad Ridho Cahaya Fitri. Nah, untuk penjelasan pengertian percepatan relatif akan dijelaskan oleh saudara Harmoko. Kepada saudara Harmoko kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada saudara Faisal telah memberikan waktu untuk saya memperjelaskan apa itu percepatan relatif. Pernahkah kalian mendengar istilah relatif? Relatif sendiri berarti nisbi atau tidak mutlak. Kecepatan relatif adalah kecepatan yang bergantung pada titik acuan pengamat, sedangkan percepatan relatif adalah percepatan yang bergantung pada titik acuan pengamat. Percepatan atau akselerasi adalah perubahan kecepatan dalam waktu tertentu. Akselerasi sebuah objek ini disebabkan karena gaya yang bekerja pada objek tersebut. Seperti dijelaskan dalam hukum kedua Newton, satuan SI untuk akselerasi adalah meter per sekon kuadrat ms/2. Percepatan adalah besaran vektor, sehingga percepatan memiliki besaran dan arah. Nah, di sini ada definisi gerak relatif. Ada bagian ini akan dibahas hubungan dari beberapa pengamat terhadap gerakan dari acuan yang berbeda. Deskripsi posisi suatu benda tergantung pada siapa dan di mana pengamat mendeskripsikan posisi benda tersebut. Perhatikan gambar di sebelah kiri, itu yang berwarna putih. Perhatikan, di situ ada bacaan A, B, dan P. Nah, sekarang bayangkan jika pengamat B bergerak ke kanan. Menurut A, titik tetap diam, tetapi menurut B, titik B mengalami perubahan posisi. Pada kasus inilah kedua pengamat juga benar. Nah, perbedaannya dalam pengukuran terjadi karena perbedaan acuan yang digunakan tersebut. Oke, yang selanjutnya saya serahkan kepada Ridho. Terima kasih. Percepatan lincah atau tangensial. Gerak melingkar merupakan salah satu dari sekian banyak jenis dalam gerak fisika yang bisa dibilang paling unik. Kenapa unik? Karena kita tahu besaran-besaran dalam gerak melingkar merupakan perpaduan dari besaran gerak lurus atau lincah dengan gerak melingkar itu sendiri. Bisa dibilang besaran yang sedikit pada gerak melingkar atau memiliki arti fisik dan nilai yang berbeda. Sebagai contoh besaran kecepatan dalam gerak melingkar terdapat dua jenis kecepatan, yaitu kecepatan linear yang arahnya selalu menyinggung lingkaran dan juga kecepatan dudut yang arahnya mengikuti arah gerak benda sepanjang lintas lingkaran. Percepatan pada gerak melingkar lebih unik lagi karena ada tiga jenis percepatan, yaitu percepatan linear, percepatan sudut, dan percepatan sentripetal. Namun dalam arti ini hanya dibahas satu jenis percepatan saja, yaitu percepatan tangensial. Rumit saat penumpang bis tersebut berjalan di dalam bis. Dia bergerak di dalam sebuah benda yang bergerak. Lantas jika dikaitkan dengan alam semesta, kita tahu bumi ini berevolusi dan berotasi. Kemudian kita melihat bintang jatuh dengan kecepatan tertentu menurut kita dari bumi. Lantas apakah kecepatan bintang jatuh yang kita ukur dari bumi sama dengan kecepatan bintang jatuh astronot ukur dari luar angkasa yang kita tahu dia melayang di sana? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh soal 1. Menurut kompas di dalam pesawat
pesawat sedang terbang bergerak ke barat. Kecepatan pesawat relatif udara adalah 150 km per jam. Angin bergerak ke utara dengan kecepatan 30 km per jam. Tentukan kecepatan pesawat relatif terhadap tanah. Penyelesaian. Dengan VPT sama dengan kecepatan terhadap tanah, VUT sama dengan kecepatan udara terhadap tanah, dan VPU sama dengan kecepatan pesawat terhadap udara. Berdasarkan gambar tersebut, maka besar kecepatan pesawat terhadap tanah adalah VPT sama dengan akar V kuadrat PT dikurang V kuadrat UT sama dengan akar 150 kuadrat dikurang 30 kuadrat sama dengan 60 akar 6 km per jam. Contoh soal kedua, perahu dengan kecepatan 8 meter per sekon menyeberangi sungai selebar 40 meter dengan arus berkecepatan 6 meter per sekon. Jika perahu diarahkan tegak lurus terhadap arah aliran sungai, tentukan A. Kecepatan perahu terhadap orang yang di pinggir sungai. B. Jarak yang ditempuh perahu. Penyelesaiannya yaitu A. Kecepatan perahu terhadap orang yang di pinggir sungai. Kecepatan perahu terhadap orang yang di pinggir sungai adalah resultan kecepatan dari perjumlahan vektor kecepatan perahu dan kecepatan aliran sungai. Dengan rumus VR sama dengan akar 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan 10 meter per sekon. B. Jarak yang ditempuh perahu. Waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke tepi adalah T sama dengan X dibagi V sama dengan 40 dibagi 8 sama dengan 5 meter per sekon. Demikianlah presentasi kami mengenai percepatan relatif. Jika ada perkataan yang salah, kami minta maaf. Dan jika ada yang ingin bertanya, silakan ajukan kepada kami. Atas perhatiannya, kami terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.